Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, kerap kali kami buta, kami tuli, kami bisu, dan kami tertutup terhadap karya-Mu yang nampak dalam hidup kami masing-masing. Dalam situasi, kondisi, di mana Engkau mengajak kami untuk kembali kepadamu. Tapi kami keras kepala. Bantu kami ya Tuhan, bukalah mata hati kami supaya kami melihat jejak-jejak karya-Mu dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku terkasih dalam Kristus, hari ini Yesus menyembuhkan seorang kafir, katakanlah seperti itu, di daerah Tirus, daerah Sidon, daerah yang dianggap orang asing. Seorang yang bisu gagap, yang tak bisa bicara, ya, tidak bisa omong, dan juga mungkin tidak bisa mendengar. Jadi multi sakit lah, ya, multi ketidakmampuan mendengarkan, tidak mampuan bicara, dan tidak mampuan untuk membentuk dirinya sendiri. Jadi dengan kata lain, orang ini mengalami kesulitan besar di dalam perkembangan dan pertumbuhan hidupnya. Nah, itu ditujukan oleh Yesus, kesembuhan itu untuk bukan hanya untuk orang Yahudi, tapi untuk segala bangsa. Dan ini pertama menunjukkan kepada kita karya keselamatan itu untuk setiap orang, setiap bangsa. Ya, bukan hanya orang Yahudi, tetapi terbuka kepada segala kemungkinan. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa Yesus mengatasi segala keterbatasan, kelemahan, kerapuhan manusia. Segala sesuatu dijadikan baik oleh Yesus, Sang Juru Selamat, Sang Penebus, Sang Allah sendiri, Sang Sabda yang menjadi manusia seperti kita. Dan inilah menjadi tujuan dari inkarnasi Allah, adalah bahwa manusia yang diciptakan baik oleh Allah harus menjadi kembali kepada citranya yang baik itu. Karena Allah memberikan kepada kita dengan ungkapan yang luar biasa. Semua diciptakan baik. Semua yang dilakukan oleh Yesus demi kebaikan manusia dan demi kebaikan alam semesta. Itu yang kedua yang kita perhatikan. Jadi justru dengan Efata ini terbukalah Yesus mengatakan, ini menunjukkan kepada kita bahwa mengembalikan kepada kita citra manusia yang begitu indah, begitu mulia, yang baik, masterpiece. Karena manusia adalah bagian dari Allah sendiri. Dia ciptakan secitra dan segambar dengan Allah. Dan itu hanya pada manusia. Jadi betapa berharganya kita berjuang untuk kebaikan manusia. Satu orang pun. Ya, bukan hanya bahwa kita melayani orang lain, tapi bahwa kita bagaimana membuat mereka sadar, tahu, mengerti bahwa mereka dicintai oleh Allah. Berharga di mata Allah. Seperti kata Nabi Yesaya, engkau berharga di mataku. Dan itulah yang menjadi inti concern Allah kepada manusia. Karena itulah Allah mau menjadi manusia dan memberikan sabdanya kepada manusia dalam diri Yesus Kristus. Jadi panggilan kita adalah panggilan untuk juga tanda petik menyelamatkan manusia untuk semakin percaya, beriman bahwa Yesus adalah satu-satunya penyelamat dan penebus kita. Dan untuk itu kita sendiri, Yesus sendiri harus masuk dalam diri kita. Membebaskan dosa kita, kelemahan kita, keterbatasan kita juga di situ. Jadi orang bisu tuli gagap itu bukan hanya mereka, tapi kita juga yang tak jarang adalah bisu tuli gagap. Ya, jadi jangan kita mengira adalah orang kita normal seperti ini ya, lalu kemudian kita bebas dari pengertian pemahaman tentang bisu tuli gagap dan mungkin juga buta dan segala macam. Bukan itu. Kita juga pada waktu-waktu tertentu, pada saat-saat tertentu mengalami kebisuan, ketulian, kegagapan dan kebutaan. Jadi panca indera kita tidak cukup untuk terbuka dan membuka diri. Nah, itu juga menunjukkan kepada kita bagian terpenting dari kita adalah berjuang supaya Kristus yang menyelamatkan, pembebas dan penebus itu juga menyelamatkan hidup batinku. Ya, mungkin kita normal secara panca indera, tapi secara rohani mungkin kita juga terbelenggu gitu loh. Oleh banyak hal, mungkin dosa, mungkin kelemahan, mungkin keterbatasan, mungkin kerapuhan.
mungkin luka batin, segala macam hal itu yang menghambat orang untuk bisa secara full sebagai manusia yang merdeka untuk menerima anugerah Allah. Sebab ketika kita bisu, tuli, dan gagap, kita tidak mampu mengembangkan, mempunyai kemampuan untuk mencerap apa yang kita dapatkan dari luar, dan mungkin apa yang kita dapatkan dari batin dalam refleksi kita. Kita mempunyai hambatan gitu loh untuk bisa merenungkan, mencerap, mengerti, memahami kehendak Allah yang begitu luar biasa itu. Jadi itu juga saudara, kita harus sadar bahwa ada banyak keterbatasan, misalnya kegelisahan, kecemasan, ketakutan. Itu semua adalah bagian dari benih-benih dosa yang masih terserap dalam diri kita. Maka disitulah proses yang kita sebut dengan pemurnian, kemurnian hati. Ya, kita lihat, nah ketika kita murni seperti Bunda Maria, seperti Santo Yosef, maka dia mencerap apa yang menjadi kehendak Allah itu. Gitu. Dan dia akhirnya memberikan buah-buah yang berlimpah kepada orang-orang di sekitar. Ya, jadi itulah saudaraku terkasih. Jadi proses menjadi dalam diri kita sebagai manusia, sebagai anak Allah itu terus berjalan gitu loh. Jadi terus berjalan supaya kita izinkan Tuhan untuk memurnikan, membersihkan, memperbaiki segala kekurangan dan keterbatasan kerapuan kita. Dan untuk itu kita harus belajar berani juga mengakui keberdosaan kita. Mengakui mengapa kita seringkali tidak terbuka dan membuka diri. Terbukalah, ephata, karena sekali lagi ada luka, ada sakit, ada kelemahan yang seringkali tidak ingin kita terbuka. Ya, coba ketika orang terluka, ketika orang sakit, mana dia mau terbuka? Ya, karena merasa tidak aman, tidak nyaman dibuka sehingga orang tahu kelemahan kita. Nah, disitulah saudaraku terkasih, bagian terpenting dari hidup kita adalah terbuka dan membuka diri 100% kepada Allah. Nah, itulah yang seringkali kenapa kita tidak tertutup, karena kita merasa bahwa Tuhan tahu kelemahan-kelemahan kita dan kita tidak ingin diketahui kelemahan kita. Mungkin dengan sesama manusia kita tidak mau terbuka, tapi kepada Allah Tuhan tahu. Maka keberanian kita, keinginan kita, kerinduan kita untuk berdialog dengan Allah, yaitu pertama-tama membuka diri. Ini aku Tuhan, pakailah aku. Ya. Sebagai Allah cintamu, doa Santo Fransiskus dari Assisi, akulah Allah cintamu. Di mana ada kebencian, aku balas dengan kebaikan. Di mana ada putus asa, diberikan penghiburan, diberikan kekuatan. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, kebutaan, kebisuan, kegagapan, tidak mendengar, kebisu tuli, dan ketidakpekaan itu bukan hanya secara fisik tapi secara mental. Nah, maka kita mohon, sekali lagi kita mohon rahmat Roh Kudus supaya Roh Kudus itu membuka mata batin kita dan kita mau aman dan nyaman terbuka kepada Allah. Tidak takut menyatakan apapun kepada Allah dengan segala dosa, kekurangan, keterbatasan kita. Ya, jadi kalau kita perhatikan bagaimana kemarin beberapa hari lalu Petrus ketika tahu bahwa Yesus meminta kepada mereka dan menghasilkan ikan yang begitu besar, Petrus merasa diri sebagai orang berdosa. Ya, dia yang telanjang kemudian memakai celana, lalu aku orang berdosa. Ya, jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, apa yang sebetulnya kita mohonkan dan kita usahakan? Keberanian kita, kemauan kita untuk membuka diri kepada Tuhan. Bukalah. Jangan takut dengan kelemahan. Jangan takut dengan dosa. Maka Yesus mengatakan, datanglah kepadaku kamu semua yang letih, yang lesu dan beban berat. Maka unsur pertama penting dalam keterbukaan itu adalah kerendahan hati. Mengakui keberdosaan kita. Inilah Tuhan aku. Inilah Tuhan diriku apa adanya. Bentuklah aku, ubahlah aku. Tanpa ini, ya, ketika kita merasa sombong, merasa diri nggak mau terbuka dan membuka diri, dan itu menjadi malapetaka dalam hidup kita. Kesombongan, ketidakmauan terbuka, tidak mau menerima diri sendiri, itu bagian dari kesombongan kita untuk menutupi diri kita, dan itu bukanlah yang gampang, ya, karena kita ingin tertutup, ya, terhadap karya Tuhan dalam diri kita. Ya, kita tidak mau diri kita diketahui oleh Tuhan bahkan. Ya, apalagi dengan sesama manusia kita tidak merasa aman dan nyaman, dan Tuhan mencintai kita. Coba kita perhatikan anak yang hilang itu. Ya, Tuhan tahu apa yang dia lakukan. Tapi Tuhan apakah menghukum? Tidak. Ketika Yesus berjumpa dengan wanita di sumur Yakub, tahu Yesus bahwa dia adalah wanita nakal. Apakah Yesus menghukum? Tidak.
Ketika wanita yang kedapatan berzina di pagi hari dibawa oleh orang Farisi dan ahli Taurat di depan Yesus, aku tidak menghukum kau. Nah, disinilah antara kerendahan hati dan iman, bahwa di dalam Tuhan, Tuhan memahami, mengerti, menerima kita apa adanya. Terbukalah kepada Tuhan, dan Tuhan akan membuka, dan Tuhan akan menyembuhkan, dan Tuhan akan memperbaiki, dan Tuhan akan memulihkan yang baik itu bahkan menjadi lebih baik, menjadi mutiara indah yang memancarkan sinar kemana-mana. Semoga Anda dan saya dan kita semua tidak takut terbuka dan membuka diri kepada Allah. Bunda Maria, Yosef adalah contoh orang yang terbuka dan membuka diri sepenuh-penuhnya kepada Tuhan dan dipakai oleh Tuhan untuk karya keselamatan. Dan itulah sumbangan kita yang harus kita lakukan, yang harus kita berikan kepada orang lain. Semoga kita menyadari begitu besar keinginan Allah untuk masuk dalam hati kita, membongkar, mendekonstruksi, lalu merekonstruksi kembali sesuai dengan kehendak Allah sebagai citra Allah yang diciptakan sebagai masterpiece-nya. Semoga kita sadar dan disadarkan terus. Tuhan memberkati kita semua. Semoga Anda semua dan kita semua terbuka dan membuka diri terhadap Allah, jujur apa adanya, tanpa takut, karena Tuhan mengasihi, menerima kita apa adanya. Tuhan memberkati Anda semua dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.